Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Cemburu buta terhadap kekasih sesama jenis jadi motif percobaan pembunuhan di Deli Serdang. Juru parkir nekat mencuri besi penutup aliran drainase. Jelang SEA Games, Timnas Voli Putri melakukan berbagai persiapan, diantaranya melatih kekuatan otot agar tidak mudah cedera. Ya, impian 3 dekade untuk membangun tugu leluhur akhirnya terwujud. Makam leluhur Sianipar Purba Raja yang dinilai sangat sederhana bisa dibangun lebih layak serta pembangunan tugu sebagai simbol persatuan, menghormati orang tua dan para leluhur. Selasa pagi, tanggal 11 bulan 11, jadi istimewa buat warga di Desa Sianipar Sihail-Hail, Desa Siopatopat, Balige, Kabupaten Toba. Sekitar 300-an orang keluarga Sianipar dari Jakarta dan berbagai kota lain berkumpul untuk mengadakan peletakan batu pertama pembangunan Tugu Sianipar Purbaraja. Hal ini dilakukan karena selama ini makam leluhur Sianipar Purbaraja sangat sederhana, yang menggerakkan keturunan Sianipar Purbaraja untuk membuat makam yang lebih layak, sekaligus tugu peringatan kesatuan hati seluruh keluarga besar dan penghormatan pada orang tua. Kita mau membangun satu tugu persatuan di antara kita semua, dan sekaligus sebagai ucapan terima kasih kepada opung kita itu, bahwa kita sekarang berada dan semuanya ada berdiri di tempatnya masing-masing untuk memuji Tuhan dan sekaligus juga memenuhi perintah dari Tuhan yang pati palimahon kata orang Batak ya, pasangan pon tua-tua. Kegiatan ini pun juga adalah bentuk mencintai budaya. Tadi sempat diberi keterangan sama Jenderal bahwa pohon beringin yang menjadi simbol di atas tugu ini, saya sepakat bahwa jangan sampai kita kehilangan budaya kita. Akar budaya itu harus kuat sehingga anak cucu ke depannya tentunya pasti mengenal budayanya. Memperkenalkan budaya Batak untuk generasi muda dinilai menjadi hal yang penting. Menjaga tradisi, budaya, dan bahasa Batak harus terus dijaga. Charlie ini sudah pernah mengungkapkan kurang lebih 10 tahun yang lalu bahwa gak lama lagi, 25 tahun lagi bahasa Batak akan hilang kalau kita tidak memelihara ini dengan baik. Jadi kebudayaan Batak ini harus tetap ditumbuh kembangkan, jangan sampai lupa. Proses pembangunan tugu yang ditandai peletakan batu pertama ini merupakan hal yang telah lama dinantikan seluruh keturunan Sianipar Purbaraja. Kami peparan Sianipar Purbaraja, karena ini sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu kami idam-idamkan. Kami ternyata ini tahun rahmat Tuhan, akhirnya tanggal 11 November 2025 ini dapat tercetus dengan peletakan batu pertama. Semoga ke depan lancar segalanya tanpa ada hambatan juga. Dan semoga dengan berdirinya tugu ini kami pun semakin erat saling bergandengan tangan di setiap lini kehidupan, baik di bidang pendidikan, adat, dan budaya. Tugu Sianipar Purbaraja ini akan dibangun di lahan seluas 640 meter persegi dengan tinggi 22 meter. Di puncak tugu terdapat pohon beringin yang akarnya kuat sebagai simbol pondasi menjaga budaya sampai ke anak cucu, serta daun pohon beringin yang rindang sebagai simbol seluruh keturunan tetap dinaungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Toba.
Ya, guna menjalani debutnya di ajang Proliga 2026, tim bola voli putri Medan Falcons memusatkan latihan kebugaran fisik di salah satu lokasi gym di Kota Medan. Bagaimana keseruan latihannya? Berikut liputannya. Jelang kompetisi Proliga Bola Voli pada Januari 2026 mendatang, skuad tim Medan Falcon memusatkan latihan kebugaran fisik di salah satu lokasi gym di Kota Medan. Rabu pagi, para pemain tampak sibuk bergabung dalam sesi latihan kebugaran itu. Saat ini, tim manajemen sedang menunggu beberapa pemain timnas dan pemain asing untuk memperkuat pada ajang Proliga 2026. Untuk di fisiknya ya mungkin beda mungkin ya dari latihan dari klub ke persiapan Proliga ini. Nah, komposisi pemain dibandingnya kemarin? Kalau untuk komposisi pemain mungkin lebih baik yang sekarang gitu dibanding yang kemarin. Ya ada beberapa persen yang masih ikut dari tahun kemarin gitu. Emang baru sampai Medan semalam, jadi ini sekarang emang lagi gym, tapi kelihatannya emang lagi sering banget gym, ngangkat beban, biar kita juga bisa lebih kuat nanti di lapangannya. Nanti juga pasti latihan di lapangannya juga bakal intens juga. Untuk hari ini, kayaknya paling berat yang kita dari pelvic, jadi hip thrust namanya, terus langsung ke ngangkat clean squat, itu kayak menurut aku itu yang paling keras hari ini. Dengan posisi pemain saat ini, tim pelatih yakin Medan Falcon dapat menjuarai kompetisi Proliga tahun 2026 mendatang. Sementara untuk laga pembuka kompetisi akan digelar di Kabupaten Deli Serdang, tepatnya di Gor Volley Indoor Sport Center. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Ya, masih mengenai bola voli, jelang SEA Games pada bulan Desember 2025 mendatang, Timnas Voli Putri terus melakukan berbagai persiapan. Salah satunya latihan peningkatan daya latihan otot, fungsinya untuk mengantisipasi cedera saat bermain. Peningkatan daya latihan otot dilakukan untuk mengantisipasi cedera. Itulah program yang sedang dijalani Timnas Voli Putri Indonesia di salah satu lokasi gym di Kota Medan. Mereka kini tengah fokus mengikuti latihan untuk kompetisi di ajang bergengsi SEA Games pada awal bulan Desember mendatang. Rabu pagi itu seluruh pemain dalam keadaan prima bergantian menjalani giliran dalam melakukan beberapa gerakan menggunakan alat gym. Para pemain diminta untuk lebih memfokuskan permainan bola cepat sesuai dengan arahan yang diinstruksikan. Dengan beberapa perubahan strategi, diharapkan Indonesia dapat meraih medali emas untuk cabang olahraga voli putri di Thailand pada bulan Desember nanti. Untuk peningkatan performa masih dipersiapkan untuk fisik. Jadi masih tahapan penyesuaian 1 minggu kemarin, habis itu kita udah mau menginjak minggu kedua, udah mulai ke periodisasi 75%. Kendala dari proses latihan selama ini apa? Kalau kendala bagi atlet sih penyesuaian dalam bentuk, karena kita hanya ada waktu 1,5 bulan mungkin. Jadi kemungkinan kalau ada yang mempunyai riwayat cedera atau pasca cedera, itu masih menyesuaikan lagi. Makan proses sih, masih proses karena masih 1 bulan juga di sini. Maybe ya belum 100% pokoknya. Kendala terbesar dalam mengikuti latihan? Mungkin nggak ada sih karena aku juga mungkin sering, maksudnya udah pernah ke luar negeri sama pelatih asing juga, karena Marcos nggak jauh beda juga. Dari kondisi fisik sendiri Mbak? Sejauh ini lumayan udah ngikutin, awal-awal ya agak capek, sekarang udah ngikutin. Fit sih, dari awal mulai latihan sampai sekarang, puji Tuhan badannya fit, sehat, jadi bisa mengikuti proses latihan dengan baik. Target apa Mbak? Mungkin kita bisa, kemarin kan sempat kalah juga dari Filipina, jadi kita mungkin bisa mengatasi Filipina dulu, kemudian mungkin bisa naik lagi sama Vietnam dan Thailand. Tapi mungkin Thailand dan Vietnam sekarang tambah bagus ya, jadi kalau saya sih target utama kita bisa merebut posisi sama Filipina dulu.
Timnas voli putri akan kembali menjalani pemusatan latihan di Gor Volley Indoor Sport Center, tepatnya di Kabupaten Deli Serdang. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Subuh hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Teatrika Putri berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.